Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Erlangga. Saya dari kelas BUN 3A dan saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Di sini saya akan membahas soal dari mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perubahan Sosial. Dan tanpa berlama-lama, marilah kita ke videonya. Dan ini adalah soal yang pertama, yaitu adalah soal teori. Lalu untuk jawaban soal teori, di soal pertama ada komponen person, di mana orang-orang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasikan dengan jelas. Lalu komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus sering berinteraksi. Lalu ada komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Lalu ada komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauannya sendiri. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga melibatkan perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pertanian. Hal ini menjadikannya sebagai suatu upaya perubahan sosial. Lalu ada pun contohnya, yaitu perubahan teknologi, yaitu pengenalan teknologi baru seperti traktor dan bibit unggul, mengubah cara petani bercocok tanam dan berinteraksi dengan lingkungan, yaitu dengan hal ini meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat mengurangi tenaga kerja manusia dan mengubah struktur pekerjaan di pedesaan. Lalu untuk jawaban nomor 3, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertahanan pangan melalui penguatan kelembagaan pertanian. Adapun dinamikanya, yaitu awalnya kelembagaan petani di Indonesia didominasi oleh kelompok tani yang bersifat informal dan tradisional. Dan dengan adanya program Brigade Pangan, kelembagaan petani mulai berkembang menjadi formal dan modern dengan mendukung dari dukungan pemerintah dan pihak swasta. Lalu ada pun peluangnya, yaitu peningkatan kapasitas petani. Dengan program Brigade Pangan ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai aspek seperti teknik bercocok tanam, manajemen usaha, dan pemasaran. Lalu akses ke pasar. Program Brigade Pangan juga memfasilitasi petani untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Lalu peningkatan kesejahteraan petani. Dengan meningkatkannya produksi, pendapatan petani juga diharapkan akan meningkat sehingga kesejahteraan juga akan terjamin. Lalu ada apa untuk tantangannya, yaitu yang pertama ada koordinasi, karena koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah, petani, dan pihak swasta masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Brigade Pangan. Lalu untuk keberlanjutan program ini juga menjadi tantangan terutama dalam hal pembiayaan dan dukungan. Lalu ada partisipasi petani, di mana partisipasi petani aktif sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dan untuk soal nomor 4, program Brigade Pangan menginisiasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui beberapa cara. Adapun yang pertama, yaitu dengan sosialisasi dan advokasi. Pemerintah melakukan sosialisasi dan advokasi kepada petani tentang pentingnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Lalu pelatihan dan pendampingan. Program Brigade Pangan juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang cara membentuk dan mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Lalu fasilitas akses ke sumber daya. Program Brigade Pangan memfasilitasi petani untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kelembagaan mereka seperti modal, teknologi, dan informasi pasar. Lalu untuk soalan nomor 5, pemetaan dan analisis stakeholder sangat penting untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, karena
yaitu yang pertama, stakeholder bisa mengidentifikasi aktor-aktor penting, yang dimana aktor-aktor penting yang terlibat dalam pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani seperti petani, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sivil. Stakeholder dapat mengetahui apa saja aktor-aktor yang penting. Lalu yang kedua, memahami peran dan pengaruh. Stakeholder itu bisa memahami dan mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang dimiliki dari masing-masing aktor, sehingga dapat disusun strategi yang tepat untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Lalu membangun kemitraan. Pemetaan dan analisis stakeholder juga dapat membantu kemitraan yang saling menguntungkan antara berbagai aktor, sehingga dapat mempercepat pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi sosial petani. Lalu untuk soal yang keenam, strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani untuk mendukung pertanian modern. Yaitu yang pertama, penguatan kapasitas internal, yaitu dengan meningkatkan kapasitas internal kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani seperti kemampuan manajemen keuangan dan pemasaran. Lalu contohnya seperti pelatihan manajemen keuangan untuk pengurus koperasi petani. Lalu peningkatan akses teknologi dan informasi, memfasilitasi akses petani ke teknologi dan informasi pertanian modern seperti teknologi irigasi, pupuk, pestisida, serta informasi pasar dan harga. Lalu contohnya seperti pengembangan teknologi e-commerce untuk memasarkan produk pertanian secara online. Lalu pengembangan kemitraan, mendorong pengembangan kemitraan antara petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Lalu contohnya seperti kemitraan antara petani dan perusahaan pengelolaan makanan. Lalu ada pun dukungan kebijakannya, yaitu pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan kondusif bagi pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani seperti kemudahan perizinan, akses kredit, dan insentif pajak. Lalu contohnya seperti pemberian subsidi dan pupuk dan benih untuk petani. Dan itu jawaban untuk soal teori, dan itulah beberapa pembahasan dari soal teori. Ini yang kedua adalah soal praktek. Dan kita masuk di soal praktek. Untuk soal jawaban dari soal yang pertama, yaitu saya sebagai penyuluh pertanian, berikut ada strategi dan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mencapai target pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani pada komoditas perkebunan strategis di Kabupaten X. Yaitu yang pertama untuk tahap persiapan, yaitu pemetaan dan identifikasi potensi. Saya akan melakukan survei dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi petani yang bergerak di bidang komoditas perkebunan strategis. Lalu saya melakukan pemetakan potensi wilayah, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukungnya. Lalu saya juga mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani terkait dengan produksi, pemasaran, dan kelembagaan. Lalu saya melakukan sosialisasi dan advokasi. Saya melakukan sosialisasi kepada petani mengenai pentingnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Lalu saya juga menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh petani dengan bergabung di kelembagaan. Lalu saya memberikan contoh-contoh sukses dari daerah lain mengenai kelembagaan petani yang berhasil. Lalu pembentukan tim fasilitas, yaitu dengan membentuk tim yang terdiri dari penyuluh pertanian, perwakilan petani, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Lalu tim ini berfungsi untuk memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Lalu masuk di tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama pelaksanaannya adalah pembentukan kelompok tani, yaitu fasilitas pembentuk kelompok tani berdasarkan komoditas perkebunan strategis yang diusahakan oleh petani. Lalu saya juga
membantu para petani dalam menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok taninya. Lalu saya membantu mendaftarkan kelompok tani ini ke instansi terkait. Lalu mengembangkan kelembagaan ekonomi petani tersebut, yaitu dengan mendorong petani untuk mengembangkan diri menjadi kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi atau badan usaha lainnya. Lalu berikan pelatihan dan pendampingan kepada petani mengenai manajemen kelembagaan, keuangan, dan pemasaran. Lalu membantu petani dalam menyusun rencana bisnis dan mencari akses pembiayaan. Lalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota kelembagaan petani. Lalu juga memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar kelembagaan petani. Lalu ada tahap evaluasi dan monitoring, yaitu yang dimana evaluasi dilakukan secara berkala dan bertahap. Lalu dilakukan juga identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, lalu memberikan solusi yang terbaik dan tepat. Lalu monitoring berkelanjutan, yaitu melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap kegiatan kelembagaan petani tersebut. Lalu juga tidak lupa memberikan dukungan dan pendampingan agar kelembagaan petani dapat berkembang dengan lebih lanjut. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu setelah kelembagaan terbentuk, bagaimana mekanisme pemilihan pengurusnya, yaitu mekanisme pemilihan pengurus dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. Pemilihan pengurus harus dilakukan secara transparan dan demokratis, serta melibatkan seluruh anggota kelembagaan. Lalu penetapan aturan atau kesepakatan bersama. Aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan yang terbentuk harus disepakati oleh seluruh anggota. Aturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota, tata cara pengambilan keputusan, serta sanksi bagi pelanggaran. Lalu proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif, yaitu perencanaan kegiatan kelompok harus dilakukan secara partisipatif, yaitu melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi anggota, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Lalu ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan dan demokratis serta menghormati perbedaan pendapat. Dan itulah jawaban dari soal praktek, dan terima kasih. Dan sekianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.